Jumpa lagi ya guys ya. Gaskan, kita lanjut lagi. Sekarang, setelah masalah dungeon break Taeyong selesaikan, bersama Jaesung yang juga telah menyelesaikan tugasnya, pulanglah mereka cuy. Sesampainya di rumah mereka berdua disambut oleh tangis haru dari kedua ortu mereka. Ya, orang tua mana sih yang gak khawatir coba? Lagi ada huru-hara di luar. Anaknya malah pada gak ada. Apalagi kondisi rumah juga berantakan gara-gara Taeyang gelut sama begundal. Ya, meskipun berbagai pertanyaan dilontarkan, semuanya bisa dikondisikan cuy. Setelah itu, akhirnya ada breaking news yang memberitakan bila peringatan dungeon break telah dihapus. Dan untuk pencegahan adanya gate susulan, pihak pemerintah akhirnya menutup sekolah yang ada di dekat radius dalam kurun waktu 1 minggu ke depan cuy. Ya intinya sih, kondisi sekarang udah aman. Jadi masyarakat bisa diharapkan merasa lega sekarang. Nah, untuk si kacamata yang jumawa kemarin, dia ternyata selamat cuy. Ya meskipun babak belur dia ada di rumah sakit. Sekarang ini, semua spotlight sekarang mengarah kepada An Hyun-soo. Dialah orang yang dianggap sebagai pahlawan cuy. Tapi dengan tingkah konyolnya, An Hyun-soo gak mau dianggap pahlawan. Dikarenakan rasa keadilannya yang sangat tinggi, ia tak mau mengakui hasil kerja keras dari orang lain. Ya, setelah melihat berita tadi, Taeyong jadi sumringah cuy. Ini sangat bagus, tidak ada yang curiga kepadanya. So, sekarang Taeyong udah siap untuk langkah selanjutnya. Ia sekarang sudah ada di depan sebuah dungeon cuy yang belum terdaftar. Sekarang, dengan berhasil mendapatkan skill, Taeyong sudah ada 3 skill nih cuy. Masalahnya, di level Taeyong yang sekarang, masih terlalu sulit baginya jika ingin menggunakan semua skill tadi. Tidak hanya memikirkan konsumsi mana, tapi Taeyong sekarang juga harus memikirkan tingkat kelelahannya juga. Makanya tuh, untuk menutupi kekurangan-kekurangan tadi, Taeyong hanya punya satu opsi, yaitu menggunakan potion. Nah, inilah tujuan Taeyong harus berburu cuy. Potion itu harganya sangat mahal. Kalau mau dapat uang cepat, ya harus gini dia. Dikarenakan dungeon ini belum terdaftar, Taeyong gak perlu tuh ngurus izin ini dan itu untuk masuk. Ya, tahu sendiri kan, bila dungeon hanya bisa dimasuki oleh awakener yang telah terdaftar sebagai player. Ya, it is what it is. Sekarang Taeyong hanya harus fokus dengan apa yang ada di depannya. Akhirnya, Taeyong berhasil sampai di sarang monster cuy sekarang. Sesampainya di sini Taeyong agak kaget. Ternyata para monsternya bisa bicara. Mereka bertiga ini merupakan Spider Sister dengan tingkatan B. Dan sekarang, 3 Spider Sister itu menyerang Taeyong. Mereka sih pede banget cuy, bisa memusnahkan Taeyong dengan mudah. Tapi, lihat aja tuh komuk dari MC kita satu ini cuy. Santuy banget dia. Serangan kayak gitu mah easy lah. Predation tanpa kesusahan menetralisirnya. Dan, yaps, dari luar terowongan bisa terdengar tuh jeritan-jeritan dari para monster yang dibantai oleh Taeyong. Berkat pembantaian tadi, lagi-lagi cuy, Taeyong dapat skill baru, Paralyze. Mantap bukan? Udah makin kuat aja si Taeyong sekarang. Setelah mendapatkan banyak jarahan, langsung tuh Taeyong pun menghubungi Guild Alchemist untuk bisa membeli potion yang ia butuhkan. Sementara itu, kini di kantor Asosiasi Player Korea, lagi ada meeting cuy antar 2 player terbaik ini. Sebagai penengah, juga ada wakil manajer asosiasi, yaitu Go Tae-woo. Sebagai info, bila awakener yang sudah memiliki izin resmi atau lisensi disebut sebagai player cuy. Selain itu, di Korea ini juga ada guild-guild besar dan 4 diantaranya dijuluki The Four Great Guild. Ada The Fighters atau Undivided, The Crafter atau Alchemist, The Mage atau Magician, dan The Informant atau Nightwalkers. Semua player dan semua guild-guild tadi diatur oleh satu lembaga, yaitu Asosiasi Player Korea. Dan untuk yang sedang berunding di depan Go Tae-wook ini, ada Guildmaster dari Nightwalkers,
dan seorang S-Rank, yaitu Yu Ayong. Dan ada sang ketua asosiasi player Korea yang juga seorang S-Rank, Jae Jin-hui. Mereka berdua tengah membahas perihal organisasi Malignant cuy. Organisasi itu ternyata adalah organisasinya para villain berada. Setiap anggotanya punya ciri-ciri mempunyai cincin emas dengan ukiran 3 tengkorak. Sama kayak punya Hang Sando yang dibantai oleh Taeyong. Yu Ayong sudah mempersiapkan segala info tentang hal itu. Tapi Yu Ayong tahu, nggak mungkin dong bila ketua asosiasi memanggil cuma buat gini doang. Makanya nanya tuh Ayong, apa maksud lain dari ketua asosiasi memanggilnya? Dan ternyata ketua asosiasi cuma minta pendapat doang cuy. Apakah mungkin bila anak SMA bisa mengalahkan monster? Waduh, apakah ketua asosiasi mulai mencium kekuatan dari Taeyong cuy? Dan begitulah waktu pun akhirnya berlalu. Aktivitas Taeyong selama 7 hari ini ya cuma latihan, kemudian membantai monster. Dah, gitu-gitu doang cuy. Di saat Taeyong ada di kantor Guild Alchemist, sang manajer sampai kaget loh dibuatnya karena Taeyong membawa banyak mana stone dari hasil berburunya. Langsung tuh ditawari VIP si Taeyong cuy. Ya, dengan berlalunya 7 hari ini, Taeyong sekarang sudah berhasil naik di rank C cuy. Dan setelah itu sekolah pun dibuka. Seperti biasa, Taeyong pun duduk di pojokan belakang. Kini, nama Taeyong agak terkenal cuy, karena Taeyong berhasil mengalahkan Baekhyun beserta para kroconya sendirian. Ya, dengan itu sudah bisa dipastikan cuy, bila kehidupan sekolah Taeyong bakal makin runyam. Karena sekarang, Lee Jung Jae sudah menemuinya. Lee Jung Jae ini merupakan S-Rank cuy. Dia juga berasal dari keluarga yang sangat terpandang. So, tahu sendiri kan ya, kenapa sifat bocil satu ini udah kayak bangke sejak dini. Bisa dibilang, Lee Jung Jae ini merupakan pemimpin geng dari SMA yang Taeyong tempati. Secara tidak langsung, bocil bangke inilah penyebab kenapa Taeyong dibully cuy. Dengan tatapan tajam dan nada ketusnya, Taeyong menyuruh Lee Jung Jae buat pergi saja. Jelas, tindakan Taeyong ini menimbulkan reaksi berlebihan terhadap kroconya Jung Jae satu ini. Karena banyak bacot, kroco ini dihantam sendiri sama Jung Jae cuy. Lee Jung Jae tak suka bila ada orang yang berisik mengganggunya saat berbicara. Merasa Kim Taeyong makin sombong, Lee Jung Jae pun mulai menunjukkan perbedaan kasta mereka. Lee Jung Jae pun mulai memamerkan kekuatannya di depan Taeyong sekarang. Merasakan tekanan dari S-Rank, Taeyong malah terkesan cuy. Taeyong malah jadi penasaran. Gimana ya kalau dia pakai predation-nya sekarang? Makanya tuh, Taeyong sekarang berniat buat iseng dikit. Tapi sayang cuy, aksinya gagal karena ada Lim Ayong yang datang. Lim Ayong ini juga merupakan S-Rank. Ya, bisa dibilang ia merupakan ratu sekolah karena berbagai prestasi yang telah ia dapatkan. Karena nggak suka diganggu, jadi debat dah tuh Lee Jung Jae sama Lim Ayong cuy. Lee Jung Jae mau nyerang, tapi lagi-lagi semuanya batal karena ada pengumuman dari sekolah. Pengumuman tadi memberitahukan bila semua murid akan ada kelas khusus di auditorium sekolah yang digelar oleh asosiasi player. Semua murid dihadapkan untuk berkumpul di auditorium sekarang. Karena nggak mau masalah makin runyam, Lee Jung Jae pun memilih cabut cuy. Dan begitulah akhir dari perseteruan mereka. Dan kita akan berpindah ke auditorium sekarang. Di dalam sini, Go Tae-wook selaku wakil manajer sumber daya manusia menjelaskan alasan kenapa semua murid dipanggil kemari. Pertama, pihak asosiasi meminta maaf cuy. Semua murid sekarang ini akan mengikuti player trials. Jelas, semua murid sekarang heran cuy. Bukankah player trials minimal harus berusia 19 tahun ya? Go Tae-wook pun menjelaskan yang intinya, dikarenakan gate semakin meningkat, pihak asosiasi kekurangan anggota sekarang. Jadi mulai sekarang, para siswa udah bisa tuh mengikuti player trials untuk menjadi player cuy. Jelas, hal ini membuat para murid langsung excited. Tapi Taeyong sudah tahu,
tidak mungkin bila semua murid bakal ikut. Sejak Go Tae-wook ada di sini, seleksinya udah dimulai. Berkat kemampuannya yaitu Eye of Observer, Go Tae-wook mampu menilai informasi dari target cuy. Melihat semua nilai dari para murid-murid ini, Go Tae-wook jelas sumringah cuy. Nampaknya tempat ini bakal punya nilai tinggi dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Tapi ada yang membuat Tae-wook terkejut. Ya, siapa lagi kan kalau bukan Lee Jung Jae dan Lim A-yong. Skor mereka tinggi banget cuy dibandingkan yang lainnya. Go Tae-wook gak sabar. Ia mau ngerekrut mereka berdua. Di tengah kegerangan Go Tae-wook, Lee Jung Jae pun kini mengajukan pertanyaan cuy. Maksud Lee Jung Jae ini tidak lain dan tidak bukan. Ia mau merendahkan Kim Tae-yang. Ia menyebutkan ada orang yang tak pantas ada di dalam ruangan ini. Dan langsung tuh, semua spotlight auto menuju kepada Kim Tae-yang. Tae-yang pun sadar cuy, bila Lee Jae-jong mau mencecarnya. Emang brengsek nih orang satu. Tindakan provokatif dari Lee Jung Jae dihentikan lagi sama Lim A-yong cuy. Tapi Lim A-yong malah mikirin reaksinya Tae-yong. Jangan-jangan Tae-yong nanti gak bakal suka dibantu. Makanya sekarang Lim A-yong malah gak jadi cuy. Ada-ada aja emang nih cewek satu. Lee Jung Jae pun terus-terusan menggonggong. Tapi ya Tae-yong mana peduli sih. Lagian ia yakin pasti Go Tae-wook akan tahu nilai dari dirinya yang sebenarnya. Pamer bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan perhatian. Dan bener aja coy, Go Tae-wook malah merasa jijik karena sifat dari Lee Jung Jae. Masa sih rank S kok melakukan intimidasi? Sekarang perhatian Tae-wook ada pada Tae-yang yang diintimidasi oleh Jung Jae. Tapi Eye of Servernya diblok cuy sama Tae-yang. Nah loh, kaget cuy Tae-wook. Setelah sadar Tae-wook telah memperhatikannya, Tae-yang pun akhirnya menanggapi provokasi dari Lee Jung Jae. Memang benar, ia tak layak di sini. Makanya, dengan mengacungkan jari tengahnya kepada Jung Jae, Tae-yang pun berniat keluar sekarang. Sementara itu, Go Tae-wook masih tak percaya dengan apa yang ia alami cuy. Eye Observer-nya nggak pernah diblok loh. Bagaimana bisa Tae-yang melakukan hal itu? Kini perlahan Tae-yang pun mendekati pintu keluar. Dan masih aja tuh Tae-wook mencoba menilai tapi masih aja gagal. Dan ketika Tae-yang berbalik badan, akhirnya ia pun mengizinkan Tae-wook untuk melihat nilainya. Betapa terkejutnya Go Tae-wook cuy. Nilai dari Tae-yang merupakan nilai tertinggi. Anjay. Dan setelah kejadian itu, kini Tae-yang lagi enak-enaknya deh perpus cuy. Lagi baca-baca dia. Dan tak lama kemudian, kroco-kroco dari Lee Jung Jae kembali mencari masalah kepadanya. Kedatangan mereka ini menyampaikan pesan bila Tae-yang harus menemui Lee Jung Jae sekarang. Lah, enak banget dia. Ngapain Tae-yang harus nurut kan? Kalau mau ketemu, ya kesini sendirilah. Tapi jelas, kroco ini sudah tahu cuy bila Tae-yang bakal nggak mau nurut. Makanya sekarang mereka pun mulai mengancam. Bila Tae-yang nggak nurut, maka toko pipinya bakal mendapatkan masalah. Si anjir, nggak tahu diri mereka. Bukan mulus Tae-yang membuat seisi perpus menjadi berantakan. Kini, satu kroco udah ada di cengkraman tangan Tae-yang. Tae-yang akan memberikan gimana rasanya bila ia berani macam-macam sama orang terdekat Tae-yang. Dikarenakan sudah muak dengan tingkah dari para bocil kematian ini. Nanya si Tae-yang cuy, ada di mana Lee Jung Jae sekarang? Ia mau menyelesaikan masalah supaya kedepannya nggak ada yang berani menyentuhnya. Gimana? Mantap bukan? Kemudian bersambung cuy. I'm not in the mood, but you'll be here